bicara tentang peluang bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan di era digital. Nah, siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang mumpuni di bidangnya. Ada Mbak Vidya Ya, ya. Halo ya, ya. selamat siang semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mbak Vidya, apa kabar? Kita baru ketemu lagi ya Mbak Iya, Vidya ya. baik Mbak. Rio. Boleh diceritakan nggak Mbak Vidya, backgroundnya Mbak Vidya ini apa sih sebenarnya, biar teman-teman juga yang sudah ada di webinar ini tahu siapa Mbak. Oke, ya, terima kasih buat waktunya juga Pak. Jadi Ya. sebelumnya salam kenal. Saya Vidya. Saya tim dari The Network. Kalau saya sendiri sih backgroundnya sebagai account manager di PT Digital Network. Jadi kalau dari kami sendiri sih itu lebih ke IT ya awalnya seperti itu. Ya. Jadi ya, Ya. lebih di IT. Jadi sebenarnya kalau untuk hari ini kita itu dari kita kepengen berbagi informasi lah sama kita mau sharing tentang program yang yang bisa membantu lah buat teman-teman bisa meningkatkan penjualan mereka di era Ya. digital ini. Gitu sih Nah, mungkin kurang lebihnya. seperti apa nih Mbak Vidya? Karena kan kita tahu kan pandemi kita kemarin 2 tahun hajar habis semuanya UMKM. Nah, kita juga agak lama, tapi kan starting kali ini kan memang mereka ya, starting kali ini kan, tapi mereka ini kan apa ya, UMKM ini udah mulai bergerak lagi nih. Apalagi sekarang selama pandemi itu juga mungkin apa yang segala macamnya gitu kan. Nah, ini bagaimana nih Mbak Vidya untuk meningkatkan penjualan di era digital ini? Mungkin 2 tahun kemarin kita sudah koyak-koyak gitu ya Iya Mbak betul. Vidya ya, seperti apa? Ya, sebenarnya kalau untuk dilihat seperti apa ya dalam 2 tahun terakhir ini, yang pasti di awal pasti kita sangat berdampak sekali ya. Maksudnya semua sektor industri itu dampaknya kena. Dan terutama yang paling besar adalah di sektor ekonomi. Lah, di mana apa namanya ya jadi banyak PHK, ya kan, jadi banyak PHK, terus jadi akibatnya. Karena dari situ sih kita lihat bahwa sebenarnya teman-teman ini mereka semua itu kreatif gitu. Mereka juga menciptakan peluang-peluang usaha dengan ya mereka akhirnya bikin usaha ya UMKM ini tadi. Ada yang kayak bikin apa makanan yang di Mbak, isunya
Sudah ready kah, Anggi? Iya, silakan. Ya. Oke. Tadi saya diinfo kalau yang nanti bantu share screen dari tim Halal Center Indonesia ya. Betul. Ya, oke. Ya, mungkin saya bisa mulai ya. Kalau untuk perkenalannya, ya kurang lebih tadi seperti yang saya sudah sampaikan, kalau kita basicnya itu sebenarnya dari perusahaan digital agency, jadi kreatif digital, kita bisa lebih ke IT konsultan lah dulu awalnya, seperti itu. Lalu kita berkembang, melihat banyak peluang yang terjadi, kita akhirnya membuat beberapa produk yang dimana kita akan gunakan untuk memfasilitasi teman-teman bisa menggunakannya sehingga untuk sebagai tools ya untuk bisa meningkatkan penjualan di era digital. Next, ya seperti tema yang kita hari ini, peluang bagi UKM untuk meningkatkan penjualan di era digital. Di sini kita ada 3 produk, yaitu Tag, Beyond Code, dan Mana. Seperti itu. Next. Nah, ini mungkin yang tadi sempat dari sempat tanyakan ya, seperti apa nih yang terjadi di 2 tahun belakangan ini, optimisme dari kondisi pandemi. Sehingga pertumbuhannya sendiri, usaha yang dilakukan sekarang itu banyak gitu loh, untuk teman-teman yang membuat usaha UMKM gitu. Sehingga kredit yang ada pun yang dimasukkan ke pemerintah berdasarkan sumber yang kita sempat kumpulkan itu tuh di 2 tahun terakhir ini cukup besar gitu daripada tahun sebelumnya. Next. Di sini kita tahu bahwa dari yang sudah terkumpul dari semuanya, kita menganalisa ya, muncullah beberapa problem nih yang kita lihat. Karena kan teman-teman kita juga ada ya di sekitar dari perusahaan kita juga bekerja sama dengan komunitas juga. Nah, jadi kita dengerin nih mereka ada kebutuhan apa, problem apa yang terjadi. Lah di sini selain itu ada juga informasi yang kita dapat dari Kemenaker bahwa mereka itu kesulitan. Yang pertama itu untuk menjual produk. Jadi nggak punya skill untuk menjual produknya. Sebenarnya bukan nggak punya ya, tapi lebih ke kesulitan untuk gimana sih caranya menjual produk yang baik dan benar, seperti itu. Lalu yang kedua, produknya enak nih, udah oke, tapi ternyata kurang menarik waktu mau dipasarkan. Karena kadang-kadang kan untuk yang di zaman sekarang, beberapa generasi itu melihat packaging ya, maksudnya kayak tampilannya seperti apa sih ini, kayak gitu. Lebih seperti di sana. Lalu yang ketiga itu marketing produk. Jadi waktu nanti udah packaging udah oke nih misalkan udah ada produk, terus mereka bingung ini mau dipasarin gimana ya, mau dilakukan seperti apa ya. Biasanya kecenderungan beberapa UKM yang ada itu mereka akan jual seperti di teman, tetangga, by WhatsApp group seperti itu. Kadang-kadang arahnya lebih seperti di sana. Gimana sistem yang dilakukan itu masih konvensional ya, maksudnya itu lewat teman si A, dia ada jual lumpia misalnya seperti itu. Nah, itu masih dilakukan secara konvensional. Dan yang terakhir, transaksi yang mereka kumpulkan kadang-kadang juga bingung ya, cuma dicatat gitu aja. Malah kadang-kadang ada yang nggak dicatat gitu loh. Di sini jadinya seperti kita sebutnya pembukuannya masih manual. Lah dari 4 problem yang kita dapat ini, akhirnya kita summary lah gitu. Apa sih yang harus akan kita lakukan nanti ke depannya gitu. Apakah memang betul digital itu akan sangat membantu seperti itu. Lah itu yang sebenarnya kita mau sampaikan gitu. Nah di sini saya mau share beberapa fun fact ya, atau mungkin gambarannya lebih ke fakta lah. Memang secara diagram gimana sih kondisi teknologi sekarang itu bisa membantu seperti itu. Next. Nah, di sini kita tahu ini
grafik yang kita ambil di bulan Januari tahun lalu ya. Jadi berdasarkan dari tahun lalu, kita tahu bahwa populasi yang ada itu ada di sekitar 274 juta ya, 240 juta populasi, yang dimana dari 274 juta sekian ini 345-nya itu mereka sudah pakai HP. Terus sisanya sudah ada menggunakan internet, sudah tahu cara menggunakan internet. Dan sisanya lagi 170 jutanya sudah aktif di situ. Nah, di sini kita kategorikan lagi nih, yaitu berapa nih yang sudah, kan tadi ada yang udah menggunakan HP ya, jadi ada mobile phone. Oke, yang udah menggunakan mobile phone dari semua jenis tipe itu 98%. Lalu yang smartphone juga sudah 98%. Jadi sebenarnya sudah banyak orang yang saat ini di Indonesia, mereka itu semua sudah menggunakan smartphone ya, seperti itu. Yang dimana HP-nya sudah menggunakan internet. Jadi kan mungkin kalau dulu yang masih HP-nya cuma SMS sama telepon, kayak gitu. Kayak gitu. Kalau yang sekarang kan berarti udah 98% itu orang sudah menggunakan smartphone gitu. Yang sisa lainnya itu kita bisa lagi, ya ada dari laptop, tablet yang mereka memang punya, seperti itu. Terus TV, smart TV, streaming seperti itu ya, game, dan beberapa poin lainnya yang kita udah pisah-pisahin, seperti itu. Next. Nah, di sini kita bagi juga online content activity. Online content activity ini lebih seperti apa sih? Online content activity ini adalah biasanya kita lebih banyak pakai apa? Orang-orang menggunakan kegiatan aktivitinya di internet itu pakai apa sih? Seperti itu. Saat ini video atau YouTube itu kan cukup besar ya. Online video itu cukup besar di sana. Lalu ada juga yang menggunakan vlog, ya mereka pakai vlog. Terus kita musik sekarang juga udah streaming, seperti itu. Mendengarkan radio juga udah streaming. Jadi semua activity kita itu sekarang udah bersifatnya online. Jadi kita udah melakukan kegiatan activity kita itu sudah secara online. Oke, next. Di sini kita bisa lihat bahwa pemakaian sosial media platform sendiri juga udah sangat besar di Indonesia. Hampir 93% itu menggunakan YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan yang lain-lain. Dari sini kita juga sudah bisa melihat ya bahwa peluang-peluang apa yang kita akan bisa gunakan untuk kita bisa meningkatkan penjualan dan pendapatan kita nih, kalau kita memang sudah punya usaha seperti itu. Next. Ini sama sih, lebih seperti pengkategorian dari yang tadi. Jadi di sini kita udah pecah lagi. Mungkin yang kita mau akan lihat itu di shopping apps. Di shopping apps sendiri, kita udah lihat bahwa sekarang orang-orang juga sudah melakukan belanja online. Jadi pembelanjaan online sudah terjadi cukup besar, sekitar 78% dari persentase yang ada tadi. Gitu. Next. Di sini kita mau tunjukkan juga activity e-commerce. Jadi kan kita juga udah banyak e-commerce ya yang udah ada di Indonesia. Kita udah lihat bahwa orang-orang sekarang banyak sekali research barang-barang yang misalnya mereka butuhkan. Misalkan, mau ada acara, misalnya gitu, mau ada catering, mereka pasti akan cari dulu di internet. Tingkat searching-nya mereka itu sekarang udah tinggi. Cara cari-carinya cari dulu di internet, kayak gitu. Lalu mereka mulai kunjungin website-nya atau link-nya atau store online-nya, seperti itu. Biasanya kan ada juga dari Instagram, ada link tree-nya yang dipencet terus muncul. Nah, kayak gitu. Terus nanti bisa ke WhatsApp, seperti itu. Itu juga sudah jalan sampai seperti itu. Lalu mereka menggunakan aplikasi untuk melakukan belanja, pembelian, dan sampai akhirnya barang itu dikirim.
Oke, next. Di sini kita juga udah pisahin juga dari semua informasi yang kita berikan tadi, kita udah pecahkan juga berdasarkan usia. Jadi dari usia 16 tahun sampai di 64 tahun, itu orang di Indonesia sekarang sudah melakukan transaksi secara online. Oke, next. Nah, di sini kita juga udah lihat spend uang yang mereka lakukan apa, di bidang apa, seperti itu. Banyak juga yang melakukan pembelanjaan paling besar itu terjadi di fashion and beauty. Gitu. Jadi kan memang sekarang kan banyak juga UMKM yang mereka pengrajin dari pakaian seperti itu. Mereka juga udah bisa jual produknya mereka juga secara online. Oke, next. Dari semua informasi tadi, saya dan tim itu akhirnya memikirkan apa sih solusi apa yang kita bisa tawarkan gitu ya buat teman-teman bisa melakukan penjualan barangnya seperti itu. Kita bagi jadi 4. Yang pertama digital marketing itu dilakukan untuk soft selling. Itu lebih ke konten. Seperti apa sih kontennya? Misal kadang-kadang kita bisa bagi ke teman-teman kita lewat sosial media, TikTok, Instagram, kan sekarang banyak ya ada beberapa. Itu kayak ini kita punya produk baju misalkan. Oh ini bahannya bagus loh. Yang di live seperti itu. Lah itu penjualan secara soft selling di mana kita bisa showing seperti apa produknya, kita bisa jelasin secara online kayak gitu. Terus yang kedua, go digital. Go digital lagi sama, sosial media tetap jalan, tapi kita juga harus punya toko online, mulai buka lah toko online kayak gitu. Lalu yang ketiga, mencari reseller untuk meningkatkan sales secara online seperti itu. Sekarang kan juga banyak ya, reseller-reseller yang aduh nggak punya modal, mereka ada juga. Kayak misalkan di satu komunitas, dalam satu komunitas itu biasanya kan pasti ada yang pemilik usaha, dalam artian dia punya produknya, lalu ada yang, "Aku mau jual aja nih, soalnya aku nggak punya modal," kayak gitu. "Tapi aku pinter ini jual," kayak gitu. Ya udah dia berjualan. Terus ada juga sebagai pembeli, "Oh ya udah, aku suka nih produk-produk yang dijual di komunitas," misalkan di HJ ini. Kita pasti kayak, "Ih, ada teman kita nih yang punya usaha ini," gitu. "Wah, kita beli aja dari sana, nanti kita jualin kemana," kayak gitu. Lah, itu udah berbentuk reseller, gitu. Nah, di sini kita mau ngajarin, bukan mengajarin sih, lebih ke berbagi ya. Jadi lebih ke berbagi, untuk mengembangkan, komunitas kita dulu lah, seperti itu. Supaya kita bisa membawa komunitas lain juga, gitu loh, berkembang, seperti itu. Dan yang terakhir, melakukan penjualan O2O atau offline to online gitu. Jadi yang memang dulunya offline, ya kita akan ajak buat, ayo jualan online gitu loh, kayak gitu. Next. Dari solusi tadi, hal penting yang kita juga harus perhatiin adalah branding ya. Jadi branding itu manfaatnya sangat impact-nya juga sangat besar. Kita tahu dulu kalau orang-orang jual kopi, ya lewat gelas sama, tatakannya inilah, kayak gitu. Itu harganya 5.000 gitu. Terus sekarang kadang-kadang, "Wah, mau dibawa pulang," dikasih cup gitu, harganya ditambah jadi 8.000 gitu. Kan itu udah upgrade ya. Sekarang ada lagi, kalau udah masuk kafe, jadinya bisa jadi sampai 35.000. Karena apa? Ya branding tadi, pengenalan produknya dikembangkan, diberi logo, ditempel logonya, dikasih tahu, "Woi, minum di sana." Padahal sebenarnya kopi dari Indonesia juga, kayak gitu, kayak Starbucks ya kan, kopi dari Indonesia juga, diproduksi juga di sini. Tapi karena di label dan di branding dengan baik, jadinya satu cup tadi yang biasanya kita jual dulu 5.000, sekarang udah jadi 35.000 satu gelas. Kayak gitu. Malah ya mungkin yang di lain-lain yang anak-anak milenial sekarang kan mereka anak kopi sekali tuh. Nah, itu 18.000 ya mereka juga nggak ada masalah kayak gitu. Ya itu semua karena ya itu tadi packaging dan brandingnya. Gitu. Next. Ya, oleh karena itu dari kita
kita pengen sharing itu adalah program reseller. Dimana seperti yang tadi salah satu poin dari solusi yang tadi kita sarankan itu reseller. Nah, disinilah kita mulai dari kita mau sharing program apa sih yang bisa membantu teman-teman yang memiliki usaha ini untuk bisa meningkatkan penjualan di era digital ini. Yang kita tawarkan melalui 3 produk kita, yaitu yang pertama itu di Beyondco. Di Beyondco sendiri ini mungkin bisa di next ya. Halo? Halo? Masih terdengar belum ya suaranya ya? Masih denger Mbak, masih denger. Oke. Ya udah, oke. Soalnya di tempat saya ini image-nya belum ganti sih. Next-nya coba Perlu upgrade ya. Oke. Sudah. Oke, yang di sini kita mau dari saya sharing untuk ini ya, Beyondco. Di Beyondco ini kita punya platform. Jadi platform kita ini punya 2 sistem unggulan, yaitu dropship system sama affiliate marketing. Affiliate marketing ini apa? Affiliate marketing ini reseller-reseller yang udah bergabung di tempat kami, mereka itu siap untuk menjualkan produk dari teman-teman yang akan dimasukkan nih. Misalkan ada teman-teman yang punya produk baju, misalkan seperti itu. Atau mungkin jilbab seperti itu. Sekarang kan juga lagi banyak ya seperti itu. Jilbab misalkan, contoh kita ambil jilbab ya, seperti jilbabnya masuk nih, dia kan jadi supplier di tempat kita sebutnya. Supplier, lalu teman-teman reseller kita yang mereka berjalan dengan sistem affiliate marketing, mereka itu punya satu kelompok lah, tim seperti itu. Karena kayak gitu. Dari teman-teman ini nanti bakalan jualin produk yang ada di Beyond seperti itu. Lah, teman reseller itu mereka juga nggak perlu stok barang. Jadi supplier nggak perlu khawatir kayak, aduh produkku akan dikumpulin di mana nih kayak gitu. Enggak, produk akan tetap ada di supplier, pemilik barangnya sendiri tetap di sana. Transaksi yang akan terjadi dilakukan oleh reseller nanti itu akan terreport langsung lewat dashboard yang akan disediakan. Dashboard ini seperti website ya, jadi nanti kita akan bekali website masing-masing, di mana supplier-supplier bisa melihat orderan yang masuk, lalu pendapatannya berapa, seperti itu. Terus nanti ini udah kekumpul berapa nih uangnya, kayak gitu lah, seperti itu. Terus transaksi penjualan, jadi semua akan terrecord dengan baik. Karena kan biasanya yang di awal tadi problem kita adalah pembukuan kadang-kadang kan nggak tercatat dengan baik ya. Nah kalau di sini kita udah bantu catetin nih kayak gitu. Terus pengiriman juga nggak perlu khawatir karena pengiriman juga tinggal dipencet nih dari supplier, tinggal pencet request pick up gitu. Saat di request pick up, kurir yang datang ke rumahnya si supplier. Jadi supplier nggak perlu keluar dari rumah buat kirim barangnya, udah enggak, karena mereka kurir yang akan langsung datang ke rumah buat ambil barang seperti itu. Next. Jadi kalau di Beyond kita sebutnya ini gitu yang bantu jualin nih produknya teman-teman kayak gitu. Next. Nah, kalau di sini ini lebih ke preview ya. Jadi nanti semua resellernya kita itu dibekali website. Jadi nama website atau nama tokonya sendirilah. Atau kita bisa lebih gampangnya nyebutnya e-katalog. Jadi katalog digital. Jadi semua produk akan masuk di sana. Mereka jualan tinggal bawa link URL-nya mereka aja. Kayak gitu. Terus orang yang mau beli, end user ya, customer, itu tinggal beli ya seperti di commerce pada umumnya, tinggal klik, check out, udah terus bayar. Terus masuk ke supplier tadi, si pemilik barang. Kayak gitu. Oke, next. Nah, dari Beyondco tadi, kita juga punya satu lagi, tag. Apa sih tag ini? Tag ini lebih ke digital business card. Tag ini juga bisa dibilang website
company profile ya, atau website milik yang bisa digunakan untuk teman-teman yang kalau mau bikin website kan kadang-kadang mahal ya. Jadi kalau punya ini, itu simple. Ya udah, nama perusahaan bisa dimasukin, detail perusahaan, terus katalog produknya yang berbentuk PDF, foto, video, itu juga bisa dimasukin. Lalu juga bisa masukkan link sosial media milik usahanya juga bisa dimasukkan, kayak gitu. Lah di sini kita juga udah kasih kelebihan lain, yaitu apa? Di bagian ujung yang di sini kan ada warna hitam ya, di ujung itu ada warna hitam. Lah itu tuh ada tulisannya shop. Nah, shop di sana itu udah dikonekin dengan Beyond yang tadi. Jadi saat juga share link ini, orang pertama udah tahu nih perusahaannya apa, kalau mau cari tahu gimana, seperti itu kan. Mereka juga akhirnya bisa langsung belanja juga di mana. Lah, tag di sini sih, ini juga kita ajak buat jadi member ya, sebagai member dari teman-teman yang di HJ ini, member digital, seperti itu. Jadi, kalau misalnya nanti ada eventnya pas event offline, udah cardless lah, jadi nggak usah pakai kertas, sudah nggak pakai apa, karena tinggal ditunjukin URL-nya, dibuka linknya, scan, oh ya ini ternyata member A yang jualan produk baju misalnya seperti itu. Nah itu sudah langsung menggunakan ini, kayak gitu. Next. Mungkin untuk beberapa slide berikutnya itu lebih ke fitur-fitur ya. Jadi fitur-fitur yang nanti dimiliki. Jadi nanti bisa lebih ke tampilan apa sih yang bisa dimanfaatkan dari tag ID juga seperti sebagai teman-teman yang melakukan penjualan. Itu tadi ya itu lagi kita sebutnya kartu nama digital. Jadi nggak usah nyetak kartu nama lagi, tapi di kartu nama ini sudah sekalian bisa tahu semuanya sih. Bisa waktu dibagikan ke customer atau ke calon customer, itu mereka juga sudah bisa langsung tahu. Gitu. Dan beberapa fitur unggulan lainnya, seperti nanti kalau kita bekerja sama dengan sponsor, seperti itu, sponsor-sponsor juga sudah bisa masuk ke sini, seperti itu. Jadi misalkan nih, kayak saya sebagai member HJI, nanti ada nama HJI nih di sini. Kan orang waktu di bawah, wih, sudah jadi anggota dari Halal Center Indonesia nih. Nah, itu juga sudah bisa dibawa, seperti itu. Oke, next. Mungkin bisa ke slide 24. Oke, yang terakhir, ini juga Mana, jadi Mana Pos, ini lebih ke POS, di mana produk kami yang terakhir ini nih membantu buat teman-teman yang mempunyai usaha siap saji. Jadi yang memang makanannya nggak bisa dikirim. Yang makanannya itu cuma bertahan beberapa jam ke depan, seperti itu. Lah, di sini kita bantu supaya teman-teman juga bisa ini ya, supaya bisa melakukan transaksi juga secara online dan digital, itu bisa menggunakan Mana. Di mana nanti semua transaksi juga bisa tercatat, walaupun misalkan tunai, kayak gitu. Karena kan biasanya kalau tunai nggak kecatat ya. Nah, kalau di sini walaupun tunai, nanti udah ada bilangnya dan sudah bisa tercatat. Seperti itu. Selain itu juga, di sini nanti bisa digunakan sebagai bankable ya. Biasanya buat usaha yang ingin mengajukan kredit, dari bank kan pasti ingin tahu nih, gimana ya transaksi penjualannya. Kan kalau dari rekening koran juga kadang-kadang susah kan, jadi itu semua bisa dimasukkan ke sini, harganya juga bisa dimasukkan dan dioperasionalkan secara sederhana, seperti itu. Jadi ini akan membantu teman-teman yang memang usahanya ini ya, apa namanya, siap saji tadi yang saya bilang, jadi yang nggak bisa dikirim gitu. Nah kalau Bionko kan dikirim ya, kayak gitu. Nah kalau di Mana itu yang memang ya harus langsung disiapkan kayak gitu. Oke, next. Ya ini lebih ke fitur. Next. Nah ini juga sebenarnya ke fitur, tapi di sini saya mau tunjukkan
setiap report yang terjadi atau transaksi yang terjadi, nanti teman-teman yang menggunakan Mana udah bisa tahu dan dikirim lewat WhatsApp. Jadi gampang. Oh, tadi ada jualan nih. Misalkan ada yang jaga di toko, misalkan satunya ngecek dari rumah, misalkan gitu. Bisa dicek, oh tadi ada jualan ini, kayak gitu. Jadi itu juga udah bisa tahu, kayak gitu. Oke, next. Oke, dari semua itu problem yang ada ternyata apa ya, kita gunakan beberapa platform tadi yang dimana bisa mendukung teman-teman buat meningkatkan itu tadi, meningkatkan pendapatan dengan cara ya reseller-reseller kita yang udah bergabung bisa bantu jualan produk seperti itu. Lalu kita bisa bantu mendigitalisasi, memberikan masukan, oh produknya bisa dikembangin kayak gini loh, seperti itu. Next. Dari semua yang tadi udah saya sampaikan, mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh di info aja, ya bilang aja. Terus kalau dari saya mau memberikan kesempatan buat 6 orang nanti yang daftar duluan. Jadi nanti yang daftar duluan dari ini kita akan promosikan produknya di pasang produknya di Bionco. Kita akan nanti kita percantik lah foto produknya supaya bisa tentang produk dari teman-teman yang ada di HC. Saya kembaliin ke Pak Andi. Oke, siap Mbak Vidya. Luar biasa banget ya pemaparannya ya. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya lebih jauh atau lebih informasi lagi, mungkin langsung bisa ditanyakan ke Mbak Vidya langsung ya. Jadi kalau saya dengar paparannya sih dari tadi gitu ya Mbak Vidya ya. Banyak sekarang masyarakat kita yang produktif gitu ya, usianya 16 sampai 64 tahun gitu kan. Dan Iya, mereka betul. ini bisa menggunakan gadget semua ya, Mbak ya, Iya, handphone betul. gitu kan, lalu Betul. orientasinya ke Instagram, lalu ke ke Twitter dan lain-lain gitu kan. Nah, ini ada kendala nggak sih Mbak? Biasanya Mbak kalau di era digital kayak sekarang kayak gini gitu kan, untuk penjualan apalagi. Kalau yang saya lihat kan di Instagram kan hobi-hobi aja tuh ya, misalnya hobi motor gitu, tapi dibuatnya kreasinya itu bagus gitu kan. Nah, Iya, betul. kalau yang sekarang nih produknya nih gimana nih? Media arahannya itu gimana gitu ya? Sebenarnya kalau arahannya seperti apa dari kita itu sebenarnya ya itu tadi sih Pak. Kita itu biasanya yang udah join kita, berjualan tadi, ya kan baru nih udah join. Oh ya apa kayak Recording gitu. in progress. Jadi mereka juga excited gitu ya, kayak wih ya udah ayo gitu, lebih ke sana sih gitu. Terus biasanya kita juga di Instagram bikin konten-konten sederhana yang kekinian gitu, ikut kayak gitu, terus bikinin gift kayak gitu-gitu gitu sih, Ya, kayak makanan yang digerak-gerakin itu loh. nah, kalau kita ini Gitu. juga ya Mbak, kita apa namanya, kita tarik ke belakang gitu kan, bahwasannya semua konten-konten kreatif itu kan berdasarkan hobi gitu ya Mbak ya. Kalau misalnya kita dagang dengan hobi gitu, nggak ada berat apa segala, pasti hasilnya maksimal ya Mbak ya. Betul, betul. Karena kan dimulai usahanya udah dengan seneng ya. Jadi mulainya itu udah happy gitu loh. Kayak gitu. Punya harapan lah. Kan kita buka usaha pasti punya harapan pengen
lebih berkembang. Tujuannya adalah mau berkembang secara kapasitas gitu ya. Itu kita udah bisa bantu dengan siapa, gimana ini tuh sudah jadi bisa dilampirkan lah bahwa bisa apa ya, bisa dipertanggungjawabkan lah. Oh ini loh kita bertransaksi sekian. Jadi ini sebagai tambahan pertimbangan saat memang kita nanti ke depannya mau usaha, otomatis kan mau ngajukan kredit mungkin atau dan yang lainnya kayak gitu ya. Untuk penambahan modal seperti itu. Lah itu kita udah bisa bantu dari itu tadi. Seperti itu. Karena kan kadang kendalanya kalau teman-teman yang belum bankable itu kasihannya yaitu dari bank kan kadang-kadang diminta ya kayak gitu. Dan biasanya juga nih ya Mbak ya, kalau misalkan kita nih kan orang-orang kreatif nih, maksudnya Mbak Vidya, saya ya gitu, teman-teman lain juga gitu kan. Apalagi UMKM nih harus kreatif banget gitu. Iya. Dan ini video ya. Nah, ini kalau Mbak sendiri melihatnya kalau yang sekarang nih UMKM sekarang lebih berani nggak sih Mbak secara gambar, secara konten, secara Sebenarnya musik sudah dan berani lain-lain. sih Nah, Pak, ini seperti apa nih, Mbak? semaksimal ya. Cuman mungkin lebih ke apa ya? Dipercantik, diperbaiki dalam artian kayak dirubah ya, buat jadi lebih baik kayak gitu sih Pak. Misal nih apa namanya? Oh kalau packaging warnanya merah sekali ini apa nih yang cocok gradasinya? Misalkan kayak gitu loh. Ditempelin pakai yang apa lah, seperti itu. Jadi kayak tadi ya dari kopi yang cuma gelas terus kita rubah jadi cup. Cupnya kan juga harus dibikin yang bagus ya. Oh gimana ya supaya orang waktu buka nggak tumpah kayak gimana lah kayak gitu-gitu. Itu kan yang dikembangkan terus seperti itu. Iya sampai akhirnya ada cup yang kayak gitu ya Mbak, yang kecil, terus sedang, terus besar gitu. Tapi pas Betul. semuanya sama. Gitu. Sama. Itu gimana tuh? Nah itu namanya teknik marketing Pak. Oh oke. Itu namanya teknik marketing. Jadi itu waktu dilakukan penjualan kita bagi itu teknik marketing strateginya sih Pak. Jadi kalau Bapak ingin dapat pendapatan yang lebih, salah satunya itu kita tadi main itu. Oh mau size apa yang small, grande apa venti ya, dengan kayak gitu kan. Lebih kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau diukur kan jatuhnya nanti kurang lebihnya sama gitu loh. Kayak gitu. Itu salah satu. Makanya tadi saya bilang banyak gitu loh teknik marketingnya mau dilakukan seperti apa. Cuman kalau yang dari kita arahnya lebih ke go digital ya. Kayak ayo udah kita buat konten nih, kita buat pakai teman-teman reseller yang mau jualin produknya kalian nih, kayak gitu-gitu. Lebih ke sana. Oke, kalau teman-teman pada mau tanya yang udah join di kita nih boleh nih langsung ke Mbak Vidya nih gitu kan. Jadi sekalian saya ngobrol sama Mbak Vidya juga sekalian teman-teman juga kalau ada yang mau tanya ya monggo loh silakan loh gitu kan. Wah ini Mbak Ana nanti mau tanya. Iya kenapa Mbak Ana? Monggo Mbak Ana. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Mbak Vidya. Kayaknya sesama Arema kita, Mbak. Oh iya, sama. Iya, nanti insya Allah kapan-kapan bisa silaturahim. Nah, ya, jadi boleh, sangat menarik sekali saya rasa Mbak Vidya ini punya ide seperti ini ya, bikin startup seperti ini. Karena saya rasa ini sangat membantu teman-teman UMKM, khususnya di Malang. Nah, kebetulan saya sendiri merupakan salah satu pelaku, ya termasuk newcomer ya di dunia UMKM setelah pandemi ini. Dan kemarin alhamdulillah saya juga kolaborasi gitu sama teman-teman yang udah lama di dunia UMKM, khususnya di Malang dan Batu. Kebetulan memang problemnya itu betul Mbak, yaitu orang-orang ini mungkin banyak pendampingan UMKM dari pemerintah maupun NGO ya, non-government organization. Tapi kendalanya adalah setelah produk-produk mereka ini didampingi, untuk penjualannya ini agak sulit. Biasanya hanya manual dititipkan ke galeri-galeri UMKM yang itu hanya seperti pajangan aja. Rata-rata seperti itu. Makanya nanti insya Allah kalau saya sendiri produknya mungkin masih belum rapi banget untuk keluar, tapi insya Allah saya bisa bantu rekomendasikan ke teman-teman saya. Kebetulan suami juga kemarin sempat jadi ketua untuk salah satu pendampingan atau coaching UMKM lah seperti itu.
mungkin nanti bisa dibantu oleh teman-teman network dalam proses marketingnya seperti itu. Oh Gitu. iya, boleh. Nanti kita Ya. bantu lah, maksudnya kita akan bantu kembangkan ya, maksudnya Ya, supaya siap. teman-teman UKM tadi bisa jual produknya lebih luas kan. Karena kan Betul, pasti betul. kepengennya produknya dikenal lebih banyak orang, kayak gitu. Iya, iya. Dan kalau boleh tahu nih Mbak, teknis prosedurnya itu seperti apa nih Mbak nanti? Biasanya kalau untuk yang di Beyond, itu kita nggak ada kita nggak ada bebankan kos apa-apa. Cuman Oke. biasanya nanti dari kami itu ada ini ya, apa namanya, ada minta margin. Jadi ada angka margin yang kita Oke. akan sepakatin bersama. Oh Untuk iya, apa marginnya itu nanti buat yang jualan ya, buat reseller yang iya. tadi lah, buat reseller tadi, sama sisanya Oke. cuman buat pembayaran platform sama ini ya, payment gateway. Karena kan transaksi Oke. yang terjadi kan ada, kalau misalnya kita online kan ada yang mau bayar pakai bank transfer apa-apa lah itu loh. Iya. Aja untuk biaya admin yang di sana. Seperti itu sih. Iya, siap-siap. Gitu. Oke, jadi insya Allah nanti saya bisa bantu share ke teman-teman bahwa network ini punya inisiasi yang jadi pertanyaan kita semua nih. Baru kemarin kita ngebahas sama salah satu teman juga di Batu, beliaunya juga Ya, aktif gitu di UMKM Batu, seperti itu. Oke, ya boleh. siap. Terima kasih banyak Mbak Vidya. Sama-sama Mbak Ana. Ya, Oke. Mbak Ana aja bilang tadi tuh Mbak Vidya kan, bahwasannya kalau dia promosiin produknya bawa ke tempat temannya masing-masing, itu yang pertama kotor ya Mbak ya. Terus ya, kalau di Mbak Vidya kan nggak hilang ya maksudnya ya. Gitu kan. Nah, Bijak terus gitu terus ya. nggak ribetnya buat si yang punya barang. Karena kan nanti kadang-kadang kan ya kita tahu juga bahwa nggak semua produsen itu sudah punya kendaraan buat mereka bisa kirim ke tempat pengiriman barang kayak gitu. Nah kalau ini kan kita udah memfasilitasi udah di rumah aja, biar kurirnya datang ke rumah ngambil kayak gitu. Iya, iya, Ya iya. mereka aja yang repot ngambil kayak gitu. Mbak, bedanya apa sih Mbak sama yang hijau sama yang oranye itu apa sih Mbak bedanya Mbak? Yang ini merah, bukan hijau dan oranye. Oke. Yang ini merah gitu. Kalau si merah ini apa ya? Ya itu tadi, kita ini bukan marketplace, kita bukan e-commerce, tapi kita lebih ke sales community ya. Jadi kita ini membangun komunitas ya. Maksudnya dari reseller-reseller yang udah bergabung, kita minta mereka bersemangat lah buat saling support teman-teman yang lain gitu loh. Kayak gitu. Makanya tadi kayak saya bilang di anggota kita yang di HCI pasti ada yang teman-teman memang pintar sekali jualannya, tapi ya dia nggak bisa bikin produknya kayak gitu loh. Lah mereka inilah yang nanti akan bantu buat mengenalkan produk ini ke orang yang lebih banyak seperti itu. Lah di kita reseller kita ini udah ada di beberapa wilayah gitu. Jadi ada di Jabodetabek, Surabaya, Malang, dan ada beberapa di 14 provinsi lainnya gitu loh. Cuman yang 14 provinsi lainnya ya kita sedang dalam proses ya kayak gitu. Gitu sih. Jadi dari mereka nanti bisa bantu jualin kayak gitu. Kalau dulu kan kita taunya kan produk-produk itu misalnya ya produk-produk perkotaan gitu terus pedesaan. Nah, Ya. sekarang produk-produk dalam juga orang bisa diproduksi di situ ya, Mbak Vidya ya. Iya betul. Jadi kita lebih ke itu tadi sih. Kita kuatnya di community ya. Jadi kita kepengen kalau maksudnya gini loh. Community kan biasanya loyal ya dalam artian seperti itu. Karena mereka pasti akan mau komunitasnya berkembang gitu loh. Nah di sini kita mengedukasi mereka seperti itu buat mereka bisa kembangin produk yang ada sekarang gitu loh. Maksudnya produk UKM di Indonesia ini menurut saya ya itu nggak jelek gitu loh. Makanannya juga bukannya nggak enak gitu loh. Tapi ya biasanya kadang-kadang kalau kita mungkin kayak usia di bawah di saya kadang-kadang first impression ya. Jadi lihat pertama oh iya ya kayak gitu. Itu yang bikin, jadi kita mau menciptakan itu kayak membantu teman-teman buat bisa keluarin efek wow pas lihat produknya, wih apa ya kayak gitu. Kayak gitu. Sekarang kan kalau orang bilang, UKM, ada UKM apa ya kayak gitu. Tapi itu udah ada gitu. Gitu sih. Oke, buat teman-teman lainnya nih yang mau bertanya lagi, tinggal angkat tangannya tadi, terus bertanya. Mumpung ada Mbak Vidya di sini dan semuanya akan dijawab dengan
Mbak Vidya gitu. Ayo teman-teman semuanya mana nih yang udah gabung di kita dan mau bertanya, monggo silakan. Tapi sambil kita ngobrol-ngobrol lagi nih Mbak ya, nggak apa-apa ya Mbak ya, Mbak Vidya ya. Iya, Pak. Mbak Vidya, kalau kita lihat tadi ada orange, ada hijau, ada merah. Ini ada kemungkinan lagi nggak ada timbul-timbul lagi yang lain-lain nih, misalnya kuning, apa segala macam. Jadi kan kita banyak macamnya gitu kan. Sebenarnya pasti akan kedepannya juga akan banyak ya. Maksudnya yang si orange dan si hijau ini kan memang yang paling besar ya, kayak gitu, Yeah. secara marketplace, kayak gitu. Lah, kalau di kita kan lebih ke komunitas ya Mas Yan ya. Jadi ke anggota-anggota yang ada, terus dikembangkan lagi, kayak gitu. Kalau dibilang bakalan ada lagi, ya sebenarnya lain juga sudah ada sih, yang sama-sama gitu loh. Cuman yang membedakan yaitu tadi, kalau yang lain adalah marketplace sama e-commerce, kalau di kita ini sales community gitu loh. Jadi kita ini sales community gitu. Jadi yang paling sangat membedakan itu di sana sih kayak gitu. Karena anggapannya di Beyond produk satu diupload dari dashboard, dapat supplier, semua reseller dimanapun yang ada itu mereka langsung dapat notifnya kayak gitu. Seperti itu sih. Ini ada yang bilang juga nih di Hostnya tim Orange. Iya, hostnya tim Orange, padahal enggak juga sih. Mbak Vidya, nih kalau untuk produk-produk yang mau tadi bergabung gitu kan di Mbak Vidya nih, mungkin bisa di-announce lagi seperti apa, gimana gitu caranya gitu Mbak. Oke, kalau buat teman-teman yang punya produk yang memang apa namanya bisa dikirim, dalam artiannya bisa tahan. Kalau kita kan pengiriman ada saat ini kan yang sudah bergabung itu JNE sama Paxel. Jadi yang memang bisa dilakukan pengiriman lebih dari 1 kali 24 jam itu boleh nanti di-share ke kita, nanti kita bantu. Maksudnya kita nanti bisa ngobrol apa yang bisa dibantu dari kita kayak gitu. Nanti produknya bisa dimasukin di tempatnya kita. Nanti kita akan himbau juga reseller-reseller kita buat inilah ada produk baru seperti itu. Jadi nanti kita akan minta reseller-reseller buat mau tahu nih produknya tentang apa kayak gitu. Karena kita biasanya juga menghimbau reseller kita untuk bisa jual produk-produk yang ada di Beyond gitu. Itu kalau untuk yang di Beyondco ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang punya usahanya itu tadi siap saji atau yang memang nggak bisa dikirim jauh, itu nanti info aja pakai Manapos gitu. Kalau Manapos itu juga lebih murah. Sebenarnya Manapos ini seperti mungkin kalau yang punya usaha restoran atau tempat makan pernah tahu Moka ya, kalau pernah dengar kayak Moka Pos gitu. Nah, tapi kalau Moka kan mahal ya. Terus harus toolnya banyak gitu loh. Nah, kalau punya yang kita tinggal download aplikasi aja sih, seperti itu. Tinggal download aplikasi, nanti ada cost-nya juga untuk subscription-nya per tahun, sekian ratus ribu. Nah, nanti dari situ teman-teman udah bisa sih buat melakukan pencatatan ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau bikin toko online, pakai Manapos juga bisa, gitu. Jadi sudah kita sediain juga untuk toko online-nya di dalam Manapos, gitu. Kalau untuk tag, ya kita pakai sama-sama, gitu. Jadi kalau teman-teman HCI ini yang mau gabung gitu ya, monggo loh, langsung nih sama Mbak Vidya nih, nggak, pokoknya dijamin lah langsung bisa masuk lah produk-produknya ke Mbak Vidya ya. Iya. Gitu. Mbak Vidya, kalau untuk ini Mbak Vidya, ini kan kita tahu ya produk-produk kuliner itu kan rata-rata ada yang cepat saji nih makanannya nih, ya kan? Nah, itu areanya dari dia punya tempat atau restorannya itu berapa cakupannya itu berapa radiusnya berapa ya, Vidya? Kan kalau di mana sendiri belum maksudnya kalau tahap seperti kayak Gojek, Grab, GrabFood, Shopee Food gitu ya, itu masih belum ke arah sana sih Pak. Tapi lebih ke misalkan ini lebih ke POS-nya ya Pak. Jadi misalkan ada yang mau order nih, ada yang mau beli. Lah, barang-barang itu bisa dimasukkan ke sana sebagai stok. Nah, ternyata kan kadang-kadang ada ya Pak jualan ini kalau yang yang dulu waktu saya di Malang ya. Itu
jualannya itu kayak bakso gitu loh, Pak. Jadi dia jual bakso, tapi yang jual kan misalkan ayahnya rumahnya di wilayah A, terus anaknya di wilayah B gitu ya. Padahal sebenarnya baksonya ini dari ayahnya tadi, kayak gitu. Lah, itu tuh bisa pakai mana pos, seperti itu. Lah, buat nyatet, oh sekarang sisa berapa. Terus misalkan ayahnya tahu nih, ternyata yang di tempatnya anaknya udah laku sekian gitu. Wah ini semua habis gitu. Nah itu nanti bisa disiapin kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke untuk mana pos ini lebih ke pencatatan sama untuk nanti waktu buat transaksi gitu. Ini ada yang nanya lagi nih Mbak, mana posnya bisa buat blast WA nggak Kak? Gitu kan. Blast WA ini seperti apa ya? Tapi kalau untuk report informasi dan yang lain tentang transaksi yang terjadi di store-nya Pak Wahyu itu bisa. Karena setiap hari, jadi misalkan pagi sampai sore ya, sore nanti akan diinfo. Jadi setiap sore nanti akan ada WhatsApp. Hari ini laku sekian, kayak gitu. Pendapatannya sekian, seperti itu. Seperti itu sih. Jadi ini Kalau online pengen gitu ya Mbak ya, kayak berbentuk kasir online gitu ya kasir, Mbak. betul, berbentuk kasir online. Jadi sistemnya kasir online sama stok gitu loh. Jadi dibuat sederhana buat teman-teman yang memang apa namanya perlu buat pencatatan ya tadi kayak gitu. Gitu. Iya. Tapi ini yang Dari online HP, ya, iya betul. Dari HP, terus tinggal beli mesin printer yang kecil itu aja sih. Udah jadi set gitu. Iya, tinggal keluar sendiri dia ya, ngeprint sendiri. Iya Ya. betul. Gitu. Ya. Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak, kalau yang Mbak pegang saat ini udah berapa lama Mbak aplikasinya ini? Kalau untuk produk-produk kita ini, Pak, Iya. ya, kalau untuk Beyond sendiri sih kita sudah jalan di 2-3 tahunan lebih ya, Pak ya. 2-3 tahunan lebih lah. Kayak gitu. Tapi kalau untuk perusahaan sendiri kita sudah 12 tahun lebih di sini di apa IT kreatif ini kayak gitu. Cuma kalau untuk produk ini kita sebutnya sih apa ya? Mutual ecosystem lah, Pak. Gitu. Jadi di mana kita bikin ekosistemnya untuk mengembangkan komunitasnya kita dulu gitu sih Pak. Gitu. Jadi sesama anggota saling mensupport ya produk masing-masing. Yang mungkin tagline-nya kita sering dengar, cintailah produk dalam negeri, Pak. Atau cintailah produk-produk Indonesia gitu ya. Iya, produk lokal. Gitu. Produk lokal ya. Oke, Mbak Vidya, kalau kita lihat tadi kan Mbak Vidya kan bidiknya ini adalah di komunitas ya. Kalau daerah-daerah itu kan komunitas cukup besar gitu. Nah, kalau di Beyond sendiri nih paling besar nih komunitas apa Mbak yang daftar di Beyond ini? Paling banyak gitu. Di kita sih kalau di Beyond itu ada komunitas wanita ya. Gitu. Jadi mereka itu wanita-wanita yang apa namanya melek teknologi, cuman ya mereka mau dapat pendapatan tambahan kayak gitu. Terus nggak bisa, mereka kan juga harus jaga anak, ada yang memang sudah menikah ya, harus jaga anak. Terus yang apa namanya yang udah punya usaha atau bekerja, tapi dirasa mereka join di kita sebagai anggota kayak gitu sih ya. Mereka itu salah satunya paling banyak dari PD buat itu produk-produk minyak juga kayak gitu. Iya, jadi ada yang punya seperti itu, terus ada juga yang frozen kayak tadi saya bilang masakan rumahan kayak gitu. Jadi kayak kita mau ada jual masakan kan nggak bisa lama ya Pak gitu loh. Kita sudah menggunakan mana gitu. Dan nanti kita boleh, nanti kita boleh share beberapa hal betul. Oke Mbak, kalau kita lihat gitu kan, bahwasannya produk-produk Indonesia ini banyak banget gitu ya Mbak, dari hulu sampai hilir gitu kan, dari Papua sampai Irian Jaya
sampai Aceh gitu kan, ini luar biasa banget gitu kan. Nah kalau yang sudah masuk ke Beyond ini memang produk-produk memang lokal yang di daerah atau seperti apa sih Mbak? Yang sudah ada di Beyond sih kebetulan itu tuh mayoritasnya pabrik ya Pak ya. Jadi mereka udah sebagai brand ya. Mungkin salah satunya kayak Sun Pride yang buah-buahan yang di supermarket biasanya. Lah itu sudah masuk di tempat kita. Jadi kayak gitu. Jadi ada juga yang usaha UKM ini tali masker. Tali masker kayak gitu-gitu. Macam-macam sih Pak. Ada yang bumbu-bumbu masak dapur itu loh Pak. Bumbu masak dapur kayak gitu ya. Itu juga udah masuk di tempat kita. Lebih ke sana. Jual masker. Nah, itu juga udah masuk di tempat kita. Yang dimana ya itu ada yang memang usaha mereka sendiri kayak gitu. Ada yang memang berbentuk brand sudah seperti itu. Kalau dari mainan anak-anak tradisional gitu Mbak, masuk juga nggak sih Mbak? Ada nggak sih? Sebenarnya kalau untuk saat ini belum ada sih Pak. Belum ada ya. Tapi kalau makanya tuh kalau teman-teman ada nih, ayo masuk aja. Jadi biar lebih banyak kayak gitu. Oke, mungkin ada teman-teman lagi yang lain yang mau ditanyakan langsung sama Mbak Widya. Mana ya? Ayo nih. Wah, rupanya mereka masih kendala sama signal kali ya, Mbak. Oke, Mbak. Kalau kita lihat nih, Mbak ya, sekarang ini kan banyak juga produk-produk yang orang jual tuh ada dua gitu ya, Mbak. Hybrid, ya, boleh katakan hybrid lah. Bisa online, bisa offline juga. Nah, ini kalau boleh ini ya, Mbak. Ini sebetulnya memang ini lagi tren atau enggak sih, Mbak? Atau seperti apa sih? Maksudnya gimana Pak? Kayak hybrid atau enggak? Iya, maksudnya kan ada yang jual online nih, offline nih langsung kita jual ke masyarakat. Ada yang jual online juga gitu kan melalui e-commerce itu gitu kan. Nah ini memang lagi nge-hype seperti ini atau memang gimana nih Mbak? Selama produk-produk pandemi kemarin jadi seperti ini atau gimana nih mungkin? Awalnya kan orang kecenderungan ini ya jual online itu nggak berani ya. Betul. Takut lah uangnya gimana ya kayak gitu kan. Nanti barangnya udah dikirim tapi nggak dibayar kan kayak gitu ya. Tapi akhirnya si orange dan si hijau ini memberikan kenyamanan buat orang-orang bisa belanja lah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang arahnya memang semua arahnya akan ke sana gitu loh. Mungkin lama-lama activity offline itu kalau untuk yang memang produknya memang produknya siap untuk dikirim itu mungkin bisa kalah sama yang online ya kayak gitu. Karena kalau online yang melihatnya itu jauh lebih banyak ya. Maksudnya contoh nih Bapak di Jakarta punya jualan sepatu misalkan gitu ya, sepatu. Kalau punya store ya pasti yang lihat adalah orang-orang yang di wilayah Jakarta. Tapi kan Jakarta juga besar gitu loh. Jakarta mana gitu. Tapi saat itu online itu langsung yang lihat itu lebih banyak dari itu. Jadi cakupannya lebih luas itu. Malah bisa di luar Jakarta gitu. Makanya akibatnya terjadilah transaksi yang dikirim ke luar pulau, dikirim ke luar kota kayak gitu. Gitu sih kalau menurut saya sih. Ya sekarang kayak tadi saya bilang secara grafik orang-orang sudah semakin berkembang ya. Maksudnya mereka mau percaya lah buat jalan untuk ke online gitu loh. Cuman kadang-kadang beberapa UKM itu kenalannya mungkin tadi seperti Mbak Ana sempat sampaikan, habis itu bingung nih mau diapain gitu loh. Terus nanti setelah dimasukin marketplace ya udah oke, terus diapain kayak gitu loh. Lah sedangkan kalau di komunitas kalau seperti kita kan kita yang bantu sama-sama bangun gitu ya. Oh itu loh teman kita jual mau dijualin kayak gitu. Jadi saling nyales gitu kayak gitu. Ya Mbak, kalau kita lihat juga ya Mbak ya, sekarang kan ya itu yang tadi saya bilang gitu, penjualan jasa maupun barang itu kan tidak hanya store doang gitu kan, maksudnya di store aja gitu kan, mereka sekarang mereka online segala macam. Sekarang mau poles mobil aja kita nggak usah ke bengkel gitu kan, kita lihat
Iya, di marketplace, kita telepon, mereka datang betul. gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu jadi memudahkan gitu ya, Mbak, ya. Iya, betul. Ini ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Jadi udah kita tunggu nih ya. Oh, Mbak Ana mau nanya lagi, Mbak Ana. Oke, Mbak Ana. Izin masuk lagi ya, Boleh, Mbak. boleh. Nah, jadi Boleh, gini, Pak. ini salah satu problem juga nih, salah satu teman saya. Mungkin, jadi dia tuh punya usaha yang mana dapur produksinya itu di Cepu. Nah, nanti apakah bisa terbantu juga dengan aplikasi dari teman-teman network ini, Mbak Vidya? Di Cepu itu daerah mana ya? Cepu itu Jawa Tengah. Nah, ini mungkin Mbak Rian bisa ikut masuk, Mbak Rian? Halo, Nje. Ya. Sugeng Jadi Santa. Iya, Mbak Rian. Nje. Nah, Mbak Vidya, Mbak Rian ini asli Cepu, tapi sekarang tinggal di Surabaya. Nah, beliau ini punya usaha ayam ungkep yang di frozen, jadi bisa dikirim kemana-mana. Nah, itu nanti Oke. kira-kira prosedurnya seperti apa ya? Tadi sudah disampaikan, tapi kayaknya aku mohon maaf tadi lagi di belakang gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita juga ada salah satu produk frozen. Jadi dia itu jual seperti batagor dan lain-lain, gitu ya. Tapi berbentuknya frozen, gitu. Sudah berbentuk frozen di Beyond. Itu bisa. Oke. Cuman nanti kita harus pastikan juga wilayah pengiriman ya. Maksudnya dalam artian kita harus ngobrol lagi lah produk tersebut paling possible dikirim jangka lamanya berapa lama di luar dari freezer misalkan seperti itu. Lah, kalau punya yang udah ada di Beyond itu kita diinfo bisa di luar freezer itu 5 sampai 6 jam. Terus kalau udah masuk di freezer dia bisa lama tahan sampai 2 hari kalau nggak salah lah. Seperti itu. Nah, nanti itu yang kita juga perlu tahu gitu loh. Karena kita harus mengantisipasi ya. Maksudnya jangan sampai nanti ada waktu dikirim sampai di tempatnya customer ternyata Jadi makanannya basi udah gitu nggak ya. fresh. Seperti itu. Kita juga ada bakmi ya, pangsit Malang gitu loh, Mbak Ana. Iya. Gitu. Jadi itu juga frozen. Jadi baksonya di Dan frozen mudah sendiri. sekali basi kayaknya kalau itu. Iya, jadi di vakum. Nah, itu dia produksi di Jakarta dan dikirim. Lah, wilayah pengirimannya mungkin yang nanti akan terbatas. Biasanya seperti itu. Lah, kalau yang itu sampai 3 hari. Karena lewat dari itu nggak bisa. Kayak gitu. Makanya kita kerjasama juga sama Paxel. Karena Paxel itu kan dia punya pengiriman yang ada freezernya ya. Dan dia memang untuk makanan ya. Seperti itu. Gitu sih. Biasanya kalau makanan kita pasti akan ngobrolnya lumayan ya. Karena kita pasti harus tahu. Oh ya, berarti kalau memang bisa, oke, nggak apa-apa. Berarti kalau dari sana, ya jarak temunya mau kemana. Misalkan kayak makanan seperti ini kan nggak bisa dikirim kayak ke Papua gitu kan. Di Papua walaupun cepat, pasti kan butuh waktunya bisa sampai 2 hari paling cepat gitu ya. Jadi gini Mbak Vidya. Macam-macam. Ini Mbak Rian. Nyon sewu duko saya nyelanjut. Iya, boleh. Jadi gini, kebetulan bukan selain ayam ungkep, saya kan kayak ayam tuyuhan khasnya Cepu, jadi berkuah. Nah, selama ini Nyon sewu, jadi selama ini yang saya lakukan, karena di kami ini kan desa ya, jadi kami ini sampai yang kalau benar-benar yang pengen ingin ayam saya ini sampai mendatangkan sesayanya. Jadi saya bawa ayam saya diakomodasi semuanya. Nah, itu kurang menghemat lah, kurang efisien ya Mbak Rian. Jadi kalau untuk dari tetap saya dalam keadaan membawanya dalam keadaan frozen juga. Kalau mungkin kuat seminggu gitu ya. Kalau di frozen lagi masuk kulkas lagi bisa sebulan, itu ada juga. Nah, Mbak, apa produk yang saya bawa share ini nanti harus izin PIRT atau halal POM? Kalau halal POM sih itu sebenarnya lebih kalau di sini kan saya sebenarnya bukan produk yang untuk dijual. Jadi untuk saat ini kan saya lagi open PO yang keinginan dari beberapa teman.
Nah, saya ingin mencoba karena kayak ada dorongan dari teman, ayolah gitu loh. Ini makanan enak banget gitu loh. Jadi kayak saya apa ya? Saya ibu rumah tangga yang kayak yang apa ya? Kepikiran kanan buat kiri kayak dikembangkan. meninju saya gitu loh. Ayolah gitu loh. Jadi selama Eman ini kalau karena ditinggal. apa? Getok tular, Mbak. Kalau Betul. bahasa Jawanya itu getok tular. Jadi kalau teman ada arisan saya yang masak. Mau menunya ini. Nah, saya sebenarnya nggak jualan. Tapi hanya gara-gara ini saya harus kayak ikut seminar-seminar seperti ini. Nah, saya terkendala dengan packaging juga, Mbak. Saya harus ke Surabaya kan belinya. Iya. Nah, itu. Dan seadanya, Mbak. Jadi saya kalau teman saya yang lainnya udah dia pakai rantang. Ya sudah, saya kebayang nggak, Mbak? Saya naik pesawat bawa rantang sebegitu banyak. Kadang-kadang diongkosin. Mbak, gara-gara ayam ini saya tahu Lampung, tahu Medan, Palembang. Saya bisa seluruh Indonesia keliling hanya gara-gara ayam ini. Tapi pada intinya sebenarnya saya nggak jualan. Hanya karena nanti kepala Pertamina makan siang makannya mau pakai lontong ayam ini gitu. Jadi di sini saya kayak tergerak karena hantaman teman dari sana sini tuh kayak yang ayolah buka gitu loh. Ayolah buka. Nah, Mbak, saya ini kan belum ada izin PRT atau halal POM ya. Yang produk yang harus yang di-share seperti panjenengan bilang. Apakah memenuhi persyaratan gitu loh. Campur-campur enggak apa-apa aja. Mas Andi, ya. Itu harus bagaimana gitu loh. Saya kan juga ibu rumah tangga yang gaptek lah, Mbak. Mungkin mungkin saya bantu jawab sedikit ya. Kalau untuk halal POM, nanti saya harus diskusikan lagi ya. Maksudnya dalam artian kemarin waktu di awal kita sempat ngobrol itu kalau dari tim HCI itu ada kemungkinan mungkin akan bisa bantu buat teman-teman yang memang usahanya pengen dihalalkan seperti itu, halal POM-nya seperti itulah. Itu nanti mungkin kita akan coba tampung dulu ya untuk yang mengenai itu. Tapi kalau misalkan untuk di tempat kami itu sih lebih ke nggak apa-apa, produk dimasukkan aja sih kayak gitu. Dari kami nggak ada ada surat izinnya atau enggak, tapi yang memang mungkin di kami nanti lebih ke, kan di kami ada PKS ya. Jadi nanti kan ada waktu di perjanjian di awal, itu ada beberapa ketentuan ya, baik misalnya dalam artian, memang produk ini contoh kalau makanan, ya memang ini bisa dimakan, seperti itu. Kandungannya seperti apa. Karena kan beberapa hal itu kan yang nanti juga harus kami cantumkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami ke end user ya, di mana mereka nanti melihat, oh iya sih ternyata produk ini bahan-bahannya aman untuk dikonsumsi seperti itu. Mungkin seperti itu sih, Bu. Jadi tidak terlalu ini persyaratannya. IRT itu enggak terlalu gitu ya persyaratannya, Nji? Oh enggak. Kalau di kami, kalau di Beyond untuk produk yang masuk enggak sih. Itu sambil jalan nanti boleh. Jadi sambil jalan ke depannya. Kan apalagi udah besar kayak tadi Ibu bilang sampai bisa bawa Ibu keliling Indonesia itu kalau saya rasa sama itu kayak ada ikan asin memang betul. Jadi cepat atau lambat saya ada ikan asin yang selama ini kita sudah partai besar kirim. Tapi memang kami tidak punya TIRT. Mungkin ya gatep menikah nggih. Jadi betong dengan adanya ini kan kita ada wadah yang kita harus melek gadget gitu loh, melek apapun lah. Betul. Nah, di sini saya mohon bimbingannya kayak seperti ini dengan teman saya yang dari sini kan dapat income. Gitu loh sampingan. Nah, terdoronglah dari beberapa teman seperti apa sih saya harus bagaimana sih gitu loh, Mbak Widya. Oke. Nah, kayak ikan asin juga ini tadi kami kirim sudah berupa kayak berapa ya, kalau dibilang ya satu truk lah gitu. Jadi kayak bingung gitu loh, jadi kayak aduh gimana ya, takutnya nanti kalau di jalan kita apa atau gimana kayak gitu kan pasti kan ada kincir apa-apa kayak gitu ya. Kita intinya aman, mainnya pengennya aman. Nah, selama ini yang saya lakukan, saya setiap ada permintaan untuk masakan saya
Jadi ngongkosin saya, juga mengakonomi saya di hotel mana atau enggak di rumahnya beliau gitu loh. Jadi, oke. nah, Sebenarnya kalau di sisi kami biasanya ini sih Bu. Film? Kalau mungkin saya potong sedikit ya. Kalau di sisi kami biasanya nanti itu kalau di Beyond itu biasanya dari kami itu ada apa ya? Ada ngobrol ya kalau untuk makanan itu packaging yang aman agar sampai diterima sama si end user tadi itu baik karena itu biasanya kita discuss juga sama pihak ekspedisi ya. Jadi contoh nih yang kita sama Paxel dulu pernah bilang bisa sih makanannya apa aja, tapi contoh nih waktu itu kita tanya kalau durian gimana? Lah itu kata gitu. Lah durian itu kan kalau kirim durian kan nggak sama kayak kirim makanan yang lain ya. Lah jadi itu dari mereka ada memberikan cara apa ya? Cara packing ya. Lah cara packing tersebut yang kita arahkan ke mana? Ke customer, ke supplier yang mereka memang punya produk yang punya baunya yang kayak contohnya ikan asin tadi gitu ya. Misalkan mau dikirim ekspedisi ini kan memang mereka punya transportasinya banyak ya, sesuai ukuran mereka mau pick up seperti apa gitu. Cuman biasanya dari mereka nanti akan ada info kalau memang misal karena kata Ibu tadi bilang ternyata satu truk nih kan kayak gitu. Ya berarti kan otomatis mungkin sebagian besar akan produknya punyanya Ibu yang akan di pick up kayak gitu. Gitu sih. Biasanya akan diinfo sih Bu nanti seperti apa packingnya kayak gitu-gitu. Gitu sih Bu. Soalnya kan kayak di Cepu sendiri kan di Sogente atau enggak kita harus ke 1 jam yang ke arah kabupaten Mbak Widya, Bojonegoro. Jadi saya harus ke JNE Bojonegoro 1 jam atau enggak nanti saya belani lah kayak gitu. Jadi ke JNT, JNE kayak gitu, Tiki kayak gitu-gitu. Terus kadang-kadang kereta api. Jadi kalau saya deal-dealannya sama beliau yang misalnya kayak di Jakarta, itu jam 10 malam kita pakai yang kereta Mbak. Kereta yang Herona itu, yang kayak kalok gitu. Yang pengiringan kargo gitu ya. Nah, dan itu pun ini udah kami frozen, udah pakai styrofoam ya. Nyun sewu, packagingnya packaging yang deso tapi aman untuk dikonsumsi gitu loh. Iya, betul. Nah, makanya kayak tadi mana saya juga sempat enak juga ya apa untuk memodel, tapi syaratnya itu kayak gimana gitu loh, kayak kita ibu-ibu ini. Oke, boleh. Nanti mungkin biar lebih mudah ya, misalnya dari kami coba nanti buatkan, misalnya kayak slide sederhana. Pertama mungkin cara join, lalu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan seperti itu ya. Prosedur teknis mungkin Mbak Vidya. Iya, prosedur teknisnya, terus nanti apa yang didapat kayak gitu ya. Mungkin lebih ke sana ya. Oke, boleh. Sama ini Mbak Widya, karena apa ya, yang saya alamin sekarang ini justru UMKM lokal ini kan cenderungnya ke daerah-daerah yang seperti kita ya. Iya. Makanan khasnya. Jadi kayak perso debok nggak? Kayak pelepah pisang itu kan sekarang dibikin keripik, Pak. Jadi kayak dibikin keripik, itu kan dari kami. Terus kayak apa? Kayak gitu-gitu. Jadi kayak malah lebih ke kita, ke UMKM yang sangat lokal banget. Karena ya itu, cuma kita terkendalanya jujur memang dari dulu di pengiriman gitu. Kalau packaging ya, yang saya duga pasti ya seadanya. Mau print pun harus ke kota dulu gitu loh. Gitu. Oke, nanti Bu Mimi nanti ngobrol lagi sama Mbak Vidya ya. Untuk lebih dalamnya gitu kan, bisa WhatsApp-WhatsAppan gitu kan ya. Waktunya kalau bisa kopi darat di Malang. Boleh. Sama Arema. Insya Allah Mimi nanti kan ke Malang juga toh, saya ada rencana ke Malang bulan depan, tapi nanti mungkin kita bisa ketemu. Oh iya. Oh saya kan Persebaya Mbak. Waduh, saya Aremania. Gimana ya? Jangan tetangga loh ya. Nanti platnya jangan di ini loh ya. Saya plat B aja deh mobilnya. Mbak Ibu Mimi sama Bu Ana, terima kasih ya. Iya, sama.
pertanyaan yang luar biasa menurut saya gitu kan. Sampai Mbak Vidya juga sampai ini juga ya Mbak. Jawabnya juga sampai kita cari ini gimana caranya gitu kan. Oke, Mbak Vidya karena waktu juga yang menjadi kendala kita gitu kan. Terakhir mungkin Mbak, apa sih quote buat UMKM yang saat ini sedang menjalankan produk-produknya di era digital saat ini? Monggo, silakan. Waduh, kalau quote kayaknya berat banget ya Pak. Mungkin lebih ke apa ya? Ya mungkin ini lebih ke masukan ya. Maksudnya kalau dari saya sih lebih ke masukan bahwa ya mungkin kayak yang mungkin tadi Bu Mimi sama Mbak Ana juga sempat sampaikan. Pertama ya jangan pernah takut buat coba ya kayak gitu. Terus karena menurut saya kalau kita udah punya semangat buat coba, kesempatan itu pasti akan ada aja. Jalannya itu ada aja pasti kayak gitu. Terus yang kedua yang pasti dari semua itu semangat. Soalnya kalau tadi kayak mungkin kalau nggak semangat juga nggak mungkin kan bawa rantang sebanyak itu kirim dari ke mana-mana kayak gitu. Jadi di semangat. Terus yang terakhir ya yang pasti dilakukannya dengan hati yang gembira ya. Gitu karena dasar dari semua ini ya kalau nggak happy juga ya pasti kita pasti akan menyerah di tengah jalan gitu sih. Kayak gitu. Iya, jadi apa yang dari hati akan sampai ke hati ya Mbak. Betul. Kan ini sebenarnya yang ini sebenarnya lebih ke dari kamu untuk yang mungkin. Iya. Terima kasih Mbak Vidya. Ceritanya sore ini luar biasa banget. Semoga mengedukasi buat teman-teman UMKM semua di sana. Dan satu hal yang harus kita lakukan adalah pertama adalah semangat, yang kedua kita harus ulet, dan yang ketiga jangan pernah putus asa. Itu ya Mbak Vidya ya. Setuju ya. Oke, teman-teman terima kasih sekali udah gabung di Halal Seputar Indonesia bersama Mbak Vidya juga. Dan next-nya kita akan membahas lagi tentang hal-hal yang berhubungan dengan UMKM. Dan saya di sini pamit undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vidya. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.